kameranya, videonya. Ya, kita hidupkan dulu ya kameranya ya. Sebelum kita mulai, ayo yang lain. Kameranya tolong dihidupkan. Rahmi, Indah, sama Darmansyah. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. Malam ini kita akan ini ya, apa namanya tuh monitoring PKL kamu semua sudah sampai mana? Saya absen satu persatu ya, PKL-nya, proposalnya ya. Dari Fahri udah sampai mana Fahri? Bab berapa? Fahmi lagi menyelesaikan bab 1, Bu. Fahri bab 1. Iya, Bu. Rizka bab berapa? Erika bab berapa, Rika? Baru mau mulai bab 1-nya, Bu. Soalnya baru dapat judulnya. Oh gitu. Belum mengajukan judul ya? Belum, Bu. Soalnya judulnya baru dapat. Dari kemarin bingung kan mau ngasih judulnya apa gitu. Terakhir minggu ini kan, hari Sabtu ya? Iya, rencananya besok sore nganter ke kampus, pulang kerja. Oke. Wandi, beberapa Wandi? Masih bab 1, Bu. Bab 1 sampai mana? Udah mau siap, Bu? Sudah mau siap. Indah? Bab 1, Bu. Bab 1 yang bagian mana bab 1-nya? Setengah, Bu. Setengah. Masih tujuan atau Iya. di mana ini? Tujuannya, Bu. Rahmi, bab berapa Rahmi? Udah masuk bab 3, Bu. Masya Allah, udah masuk bab 3 ya. Kita baru mau bahas bab 1 ini ya. Bagus. Bab 3 udah sampai mana itu posisinya? Baru di awal, Bu. Baru di awal. Berarti bab 1, bab 2-nya udah selesai. Udah, Bu. Baik. Dwi Septiana, bab berapa sudah? Masih di bab 1, Bu. Masih bab 1. Posisinya di mana bab 1-nya? Masih di ini tujuan juga. Tujuan. Oke. Kalau Darmansyah? Darmansyah mana ya? Nggak ada orangnya nih Darmansyah nih. Jaringan atau apa nih Darmansyahnya? Darmansyahnya jaringan mungkin ya. Tidak bisa menjawab dia. Baik Pak, posisinya masih di bab 1 dengan tujuan. Cuman Rahmi yang sudah sampai bab 3. Seperti itu Pak posisinya. Dan Masya belum bisa kita iniin. Mungkin kendala jaringan. Oke, Itu saya kembali ke Bapak. Oke, berarti hampir semuanya udah mulai membuat bab 1 ya. Paling kan magangnya itu baru 2 minggu ya. Ini minggu kedua untuk magangnya ya. Progresnya itu sebenarnya di minggu ini itu harus selesai bab 1 ya. Jadi di minggu ini targetnya itu bab 1 sudah selesai ya. Jadi masih ada beberapa hari lagi untuk menyelesaikan bab 1-nya. Oke. Sebelum kita bahas tentang bab 1 ya. Di sini saya akan memberikan beberapa tips ya bagaimana kita
menyiapkan laporan kita, menyusun laporan kita ya. Terutama bagaimana kita nanti membuat struktur dari folder-folder apa saja yang kita butuhkan dalam laporan kita. Tentunya sekarang kalian udah punya filenya ya, file bab 1 gitu. Dan file bab 1 itu biasanya kalian simpan di mana gitu, atau apakah di dokumen atau ada folder khusus tempat menyimpan bab 1 tersebut. Oke, jadi untuk mempermudah nanti penulisan laporan kita ya, sebenarnya kalian masing-masing harus punya yang namanya struktur dari folder, dan nanti di dalam folder itu oke, terputus ya. Bisa didengar lagi suara saya? Suaranya bisa didengar? Bu Dena bisa dengar suara saya, Bu? Suara saya masih bisa didengar, Bu? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Saya lagi di rumah ini, jadi jaringan agak susah. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini saya akan berikan contoh yang bisa nanti Anda gunakan sebagai referensi. Pertama itu dalam penyimpanan laporan ya, penyimpanan file-file laporan. Ini saya rasa penting karena dari pengalaman yang kita dapatkan itu beberapa mahasiswa itu tidak bisa menyusun file-file atau berkas-berkas yang mereka butuhkan di dalam penulisan laporan. Karena sering juga kita dapati mahasiswa itu dia nggak tahu di bab satunya itu hilangnya kemana gitu, karena dia tidak menyusun atau memanajemen berkas-berkas atau file-file yang ada untuk pembuatan laporannya. Ya, jadi di sini saya berikan salah satu tip ya dalam pembuatan laporan. Setidaknya nanti kalian punya satu buah folder yang menyusun semua file-file atau berkas-berkas yang kalian gunakan dalam penulisan laporannya. Contohnya di sini saya sudah buat satu buah folder yang di sini saya buat namanya laporan PKL Zulafwan ya. Nanti Anda juga bisa buat sesuai dengan nama Anda masing-masing, di mana dalam folder ini nanti terbagi dari beberapa folder lagi ya. Ada subfolder lagi. Yang pertama itu ada bagian awal, ada bagian utama, ada flowchart atau DFD, data flow diagram, ada gambar, ada lampiran, ada referensi. Jadi nanti ketika kita buat laporan, tentunya nanti akan ada gambar yang kita gunakan, ada lampiran, ada referensi, ada flowchart nanti, dan ada laporan itu sendiri. Ya, kita coba lihat dari bagian awal. Di bagian awal ini ada beberapa file, terutama file Microsoft Word yang nanti kita buat di dalam laporan tersebut. Pertama itu halaman judul luar ya. Jadi Anda harus punya halaman judul luarnya ya. Lalu ada halaman judul dalam, ada halaman pengesahan pembimbing, ada halaman pengesahan penguji, ada prakata, ada daftar isi, ada daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Jadi Anda sudah bisa mulai membuat file-file ini ya. Isinya nanti sesuai dengan yang ada di buku panduan. Kalau misalnya Anda lihat di buku panduan itu ada lampiran 1 misalnya halaman folder halaman judul luar. Jadi Anda buat aja di dalam Microsoft Word ya. Jadi untuk yang pertama Anda sudah selesai gitu. Ya. Artinya ini Anda buat ya, dan Anda pisahkan satu buah file itu satu file ya, satu buah dokumen itu satu file. Jangan digabung, karena nanti kalau digabung ketika kita melakukan pengeditan nanti yang di atasnya jadi kacau ya. Jadi Anda buat dulu halaman judul luarnya, berarti sudah ada, Anda sudah punya gitu. Halaman judul dalamnya juga ada. Ini semua itu ada di panduan ya, contoh prakatanya, contoh daftar isinya, contoh daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Jadi untuk bagian awal Anda sudah selesai gitu.
ya. Lalu di bagian utama ini berisi bab kita, ya, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan daftar pustaka. Jadi pembuatan bab itu jangan Anda buat dari bab 1 sampai bab 5 itu satu file, jangan. Ya, jangan, nanti kalau misalnya kita lakukan perubahan nanti akan merusak struktur dari kalimat-kalimatnya atau struktur dari spasinya. Jadi dibuat aja, dipisahkan bab 1-nya, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5, lalu daftar pustaka. Oke. Lalu di sini ada flowchart. Flowchart ini nanti adalah tempat Anda menyimpan flowchart yang Anda buat di dalam laporan. Nanti kan di dalam bab 4 pasti Anda akan membuat flowchart, ya, dan data flow diagram yang berisi bagaimana arus perjalanan data dan yang ada di dalam tempat PKL Anda sesuai dengan judul yang Anda angkat. Lalu nanti Anda juga buat flowchart-nya, bagaimana cara kerja yang ada di dalam proses sistem yang Anda analisa di tempat PKL Anda. Ya, cukup berbeda dengan jurusan MI. Kalau MI mereka buatnya itu pakai UML diagram, tapi kalau Anda itu buatnya gunakan flowchart dan data flow diagram. Ya, jadi nanti ketika Anda buat, tentunya buat flowchart itu biasanya ada aplikasi khusus, ya. Misalnya bisa menggunakan Visio, bisa juga menggunakan aplikasi namanya eDraw juga untuk membuat flowchart dan data flow diagramnya. Nah, nanti gambarnya itu Anda bisa simpan di sini. Ya, sebelum dikopikan ke laporan, Anda buat dulu di sini. Mentahannya juga Anda buat di sini. Mentahan Anda paham ya? Mentahan itu kan kalau misalnya gambar itu sudah kita ekspor ke dalam JPEG, itu tidak akan bisa dirubah lagi. Nah, setidaknya Anda punya mentahannya. Jadi kalau misalnya ternyata setelah dicek sama pembimbing nanti ternyata ada yang salah, berarti Anda tinggal merubah yang ada di mentahannya. File mentahnya, artinya file yang bisa kita rubah. Kalau misalnya sudah jadi JPEG, Anda convert ke JPEG, itu tidak bisa dirubah lagi. Ya, jadi di dalam folder flowchart ini berisi flowchart atau data flow diagram nanti yang Anda gunakan di dalam laporan. Oke, gambar selanjutnya, folder selanjutnya ini ada folder gambar. Ya, misalnya nanti di laporan Anda ada gambar di sana, baik misalnya gambar logo kampus, atau misalnya struktur organisasi di tempat magang, atau misalnya gambar-gambar teori-teori, Anda bisa letakkan di sini. Ya, sehingga nanti kalau misalnya butuh, Anda sudah tahu tepatnya itu di mana. Lalu di dalam folder gambar itu juga ada folder dokumentasi kegiatan di tempat PKL. Tentunya Anda harus melampirkan nanti dokumentasi, ya, foto-foto Anda ketika melakukan kegiatan PKL. Ya, cukup misalnya 6 sampai 8 foto yang Anda lampirkan, dan nanti Anda simpan dulu di dalam folder ini. Nanti waktu pembuatan laporan, pembuatan lampirannya, baru Anda tinggal copy yang ada di folder ini, Anda pastikan di file lampiran Anda. Oke. Lalu kita lanjut ke folder selanjutnya. Ini ada folder lampiran. Ini berisi lampiran-lampiran apa saja nanti yang Anda gunakan ketika pembuatan laporan. Pertama itu adalah surat permohonan tempat magang. Tentunya kalian semua sudah punya kopiannya, meskipun nggak asli kopiannya. Pastikan Anda sudah scan dan buat dalam bentuk PDF. Ya, scan, buat dalam bentuk PDF, simpan di sini. Berikan penamaan seperti ini, misalnya 01, ya, lampiran 1 surat permohonan tempat magang. Buat ke PDF, simpan di folder lampiran ini. Lalu yang kedua ada surat balasan dari tempat magang. Itu juga Anda sudah punya kopiannya, pastikan sudah punya di-scan dan dalam bentuk PDF. Nanti simpan di sini, buat namanya surat balasan tempat magang. Lalu yang ketiga, lembar persetujuan judul. Yaitu berisi formulir yang sudah ditandatangani Bu Deno, menandakan judul kalian sudah di ACC. Itu juga di-scan, dibuat ke PDF, simpan di sini. Yang keempat, agenda pelaksanaan PKL. Ini nanti bisa Anda scan ketika PKL itu sudah selesai. Karena yang di sini ini pasti adalah form yang sudah Anda isi. Ya, agenda pelaksanaan PKL yang sudah Anda isi. Kalau sekarang Anda scan kan belum terisi semuanya. Ya, tunggu nanti sampai selesai, nanti baru Anda scan. Daftar hadir juga seperti itu. Dokumentasi ini seperti yang saya sebutkan tadi, di dalam folder gambar kan ada dokumentasi tempat PKL gitu, kegiatan Anda di tempat PKL itu. Ini nanti Anda
Anda buat di sini ya. Jadi lampirkan nanti di dalam dokumen ini, di dalam Microsoft Word-nya lampirkan 6 sampai 8 foto beserta dengan keterangannya. Yang ketujuh, daftar riwayat hidup ya, ada CV, daftar riwayat hidup berisi data-data pribadi Anda. Lalu yang kedelapan, form penilaian dari tempat Anda PKL ya. Di dalam buku panduan kita ada di halaman akhir itu ada form penilaian dari tempat PKL itu juga. Nanti setelah dinilai dan ditandatangani oleh pimpinan tempat PKL Anda, baru Anda scan dan Anda simpan di sini. Yang kesembilan ini kartu bimbingan. Kartu bimbingan ini nanti di akhir setelah kita seminar, nanti kan setelah seminar nanti akan ada proses bimbingan. Nanti Anda diberikan kartu bimbingan, ya nanti akan diisi oleh pembimbing Anda sesuai dengan arahan di dalam kartu bimbingannya. Setelah di ACC nanti ditandatangani oleh pembimbing, Anda scan dan disimpan di sini. Ya. Artinya dari 1 sampai 9 ini adalah lampiran yang harus ada di dalam laporan Anda. Ya, jadi 9 ini itu wajib ada di dalam laporan Anda sebagai lampiran. Ya. Oke. Lalu masuk di folder selanjutnya adalah folder referensi. Ini kita gunakan untuk menyimpan referensi-referensi apa saja yang kita gunakan dalam penulisan laporan, terutama untuk bagian bab 3 landasan teori kan berisi teori-teori yang kita gunakan. Tentunya referensi yang kita gunakan itu adalah dari jurnal dan buku. Kalau misalnya dari jurnal, tentunya Anda akan download file PDF-nya. Ya, PDF-nya Anda download, kumpulkan semua, letakkan di sini. Nanti waktu Anda membuat daftar pustaka itu kan harus sesuai dengan referensinya. Jangan sampai nanti Anda buat daftar pustaka, terus lupa, ini jurnalnya mana, sumbernya itu dari mana. Makanya setiap referensi yang sudah Anda buat, dan Anda tuliskan dalam bab 3, disimpan di sini. Ya, jadi itu struktur foldernya, saya harap nanti Anda menyesuaikan dengan ini, sehingga mudah. Mau cari apa, itu sudah ada foldernya masing-masing. Ya. Dan satu lagi, saya sarankan ke Anda, kalau misalnya sudah punya folder seperti ini, itu jangan lupa di backup. Ya, artinya disimpan di flash disk boleh, di komputer juga boleh, atau Anda upload misalnya ke Google Drive Anda, atau misalnya disimpan di handphone. Antisipasi kalau misalnya Anda hanya nyimpan di laptop, tiba-tiba laptop Anda error, atau misalnya Anda simpan di flash disk, ternyata flash disknya error, otomatis datanya hilang semua. Kita nggak menerima hal yang seperti itu ya, karena kita sudah ingatkan dari awal, kalian harus membackup ya, membackup berkas Anda masing-masing ya, folder Anda masing-masing, sehingga tidak terjadi kehilangan ya, atau misalnya kalau dia error masih ada cadangannya. Oke ya, itu untuk struktur foldernya. Ya, kita sarankan buat seperti ini agar Anda lebih mudah dan Anda tahu apa yang sudah Anda buat dan apa yang belum. Ya, setidaknya buat dulu ininya, foldernya. Meskipun ini kan masih kosong nih, isinya masih kosong, tapi Anda sudah tahu, oh ini bab 1 saya, bab 2, bab 3, jadi tahu apa yang akan dikerjakan. Oke, untuk bagian ini ada yang ingin ditanyakan? Untuk bagian struktur foldernya, ada yang ingin ditanyakan? Jadi jangan biasakan laporan Anda itu disimpan di My Document dan bercampur dengan dokumen-dokumen lain, file-file lain ya. Jadi usahakan Anda tertib seperti ini sehingga nanti memudahkan Anda. Oke. Ada pertanyaan nggak? Oke. Kalau tidak kita lanjut ya. Kita lanjut bagaimana sih pembuatan bab 1 ya. Di sini saya kasih sebuah contoh ya. Pembuatan bab 1. Ini kemarin kita sudah bahas juga di bagian waktu kita sosialisasi ya, sesuai buku panduan. Tapi di sini saya coba jelaskan dulu bagaimana sih isi dari bab 1 ini. Oke. Bisa dilihat Microsoft Word saya. Nampak ya? Nampak, Pak. Oke. Oke, di sini ada
contoh dari bab 1 ya. Yang pertama kali Anda lakukan ketika Anda buat dokumennya, pertama itu pastikan ukuran kertasnya dulu. Ya, misalnya Anda baru buat nih dokumen kosong, belum ada isinya. Pastikan ukurannya dulu ya. Ukurannya berarti size-nya itu A4. Ya, size-nya A4. Lalu selanjutnya marginnya. Marginnya jangan lupa ya. Ini banyak juga mahasiswa yang tidak sesuai dengan format ya. Margin kita top itu bagian atas itu marginnya 4, bagian bawah 3 ya. Bagian kiri 4 ya. Bagian kanan juga 3 ya. Jadi pastikan sebelum Anda ngapa-ngapain ini dulu ya. Pastikan ukuran kertasnya dan pastikan ukuran marginnya udah pas, baru Anda mulai mengetik di sini. Adapun nanti ketika Anda copy paste dari dokumen lain, itu nanti akan merubah format dari dokumennya ya. Nah, bisa jadi nanti Anda dapat referensi lain dan Anda copy paste ke sini, itu biasanya akan merubah ya. Kalau misalnya berubah, pastikan Anda rubah kembali gitu. Oke. Lalu yang selanjutnya, pastikan semua font yang ada di dokumen ini ya, semua font itu fontnya itu adalah Times New Roman ya. Pastikan fontnya itu semua Times New Roman dan ukurannya itu 12 ya. Ya. Pastikan fontnya itu Times New Roman dan ukurannya 12 ya. Ini yang pertama. Karena banyak saya temukan itu di laporan mahasiswa fontnya itu campur-campur. Kadang ada yang Times New Roman, kadang yang ada Calibri, ada yang Arial. Ya, jadi pastikan semua font yang ada di laporan Anda itu adalah Times New Roman. Ya, oke. Kita lanjut di bab 1. Bab 1 itu terdiri dari beberapa sebab ya. Yang pertama itu adalah satu latar belakang. Latar belakang ini sama sih sebenarnya dengan proposal yang Anda buat, tetapi intinya latar belakang itu memuat 3 hal ya. 3 hal ini yaitu deskripsi fenomena yang akan dikaji, yang kedua urgensi serta kelayakan meneliti fenomena tersebut. Ya. Dan ketiga hal tersebut harus ada di dalam latar belakang. Jadi kalau misalnya kita uraikan, bab 1 itu di paragraf pertama di latar belakang itu mendeskripsikan fenomena. Anda gambarkan bagaimana proses yang ada di sana. Misalnya nih, ada yang menganalisa tentang sistem keamanan. Misalnya sistem keamanan toko. Ya, jadi kita gambarkan bagaimana sih sistem keamanan toko yang ada sekarang itu. Ya, itu di paragraf pertama. Anda uraikan dengan kalimat deskriptif Anda buat dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk kalimat, dalam satu paragraf yang berisi fenomena. Yang kedua, paragraf yang kedua itu berisi urgensi. Urgensi ini kenapa itu harus dilakukan gitu. Kenapa dia harus segera diselesaikan? Apa yang menyebabkan kita mengangkat masalah ini? Ya, misalnya dari contoh tadi sistem keamanan toko. Urgensinya apa? Ya, urgensinya dari informasi yang kita dapatkan bahwa ada keamanan yang ada di dalam toko ini masih lemah. Ada kemungkinan akan adanya pencuri masuk ya, atau misalnya ada upaya-upaya yang membuat sistem ini lemah sehingga membuat orang ingin masuk ke dalam toko ya. Itu urgensinya ya. Lalu yang ketiga yaitu fenomena kelayakan. Kenapa kita layak melakukan penelitian itu? Ya, itu kita jawab dari urgensi tadi. Karena adanya sistem yang lemah, berarti kita menjabarkan kenapa layak ya. Kalau misalnya tidak dilakukan perbaikan terhadap sistem yang lemah tersebut, bisa jadi nanti akan terjadi kemalingan, ya, akan mudah orang masuk ke toko itu.
ya. Jadi itu uraiannya ya. Pertama itu kita jelaskan fenomenanya seperti apa. Apa sih masalah yang ada di sana sekarang? Lalu yang kedua, kenapa kita harus segera menyelesaikan masalah itu? Ya, yang ketiga, apa alasan kita agar ya masalah tersebut harus kita selesaikan? Ya, yang menguatkan kita masalah itu harus kita selesaikan segera. Gitu. Jadi kita bagi atas 3 paragraf bisa, atau misalnya nanti kalau Anda buat satu bagian itu terdiri dari 2 paragraf juga nggak apa-apa. Misalnya fenomenanya Anda buat dalam 2 paragraf itu juga nggak apa-apa. Ya, itu di latar belakang masalah Anda jabarkan dalam bentuk kata-kata. Pastikan setelah Anda ketik, Anda baca dulu. Ya, baca dulu. Ya, biasanya kan kalau kita membuat sebuah kalimat, kadang ada yang terdengar enak, ada yang enggak. Ya, kadang kata-kata kita itu rancu. Makanya setelah selesai Anda ketik, pastikan Anda baca dulu. Apakah memang itu menjabarkan tentang fenomena yang ada sekarang, atau menjabarkan tentang urgensinya, atau menjabarkan tentang kelayakannya. Ya, itu di bagian latar belakangnya. Ada 3 poin yang ada di latar belakang, Anda bisa jabarkan. 1 poin itu bisa 2 paragraf, 1 paragraf bisa, ya. Yang untuk urgensinya juga bisa 1 paragraf atau 2 paragraf, begitu juga dengan kelayakannya. Oke. Pada subbab 1.2 itu berisi rumusan masalah, ya. Yang sebenarnya gambaran dari latar belakang masalah tadi, ya. Di dalam rumusan masalah kita akan menanyakan ya bagaimana sistem, ya ini kan isinya titik-titik ya. Ini tergantung misalnya judul Anda masing-masing. Ya. Misalnya Rika judulnya apa Rika? Halo Rika. Sistem keamanan pintu, Pak. Sistem keamanan pintu ya. Misalnya di sini disebutkan bagaimana sistem keamanan pintu pada mana nih? Tempatnya di mana? Klinik dokter gigi, Pak. Oke, bagaimana sistem keamanan pintu pada klinik dokter gigi? Itu misalnya di masalahnya. Itu kan menjawab dari bagian yang pertama tadi. Ya, fenomenanya. Bagaimana sih sistem keamanan pintu yang ada di klinik dokter gigi? Berarti kan kita jelaskan. Oh, sistem keamanan pintunya itu misalnya dia sudah pakai pintu otomatis, atau misalnya pintunya sudah pakai fingerprint, atau misalnya pintunya itu sudah pakai sensor deteksi. Ya, itu nanti kita gambarkan di sini. Lalu dalam rumusan masalahnya kita bertanya bagaimana sih sistem keamanan pintunya. Yang kedua, apa kendala yang dihadapi dalam proses apa? Ya, dalam proses keamanan pintu pada klinik dokter gigi. Ya, yang ketiga, apa solusi yang ditawarkan untuk masalah sistem keamanan pintunya. Ya, jadi isian titik-titik ini Anda bisa isikan sesuai dengan judul Anda masing-masing ya, tentang masalah yang Anda analisa gitu. Oke. Lalu yang 1.3 ya, 1.3 batasan masalah itu berisi ruang lingkup yang akan dibahas dalam laporan praktek lapangan ini, misalnya antara lain. Yang pertama, dari contoh Sirika tadi, hanya membahas tentang sistem keamanan pintu ya. Yang kedua, tidak mencakup tentang sistem keamanan jendela, atau misalnya sistem keamanan misalnya brankas atau yang lain yang tidak masuk ke dalam ruang lingkup kita ya. Jadi batasan masalah ini agar kita hanya fokus pada sistem keamanan pintu, atau misalnya hanya fokus kepada masalah yang ada di tempat PKL ya. Kalau misalnya kita jabarkan kan seharusnya banyak ya, misalnya ada sistem keamanan pintu, sistem keamanan komputer, sistem keamanan jaringan, tentu banyak di sana. Tapi kita batasi. Yang kita bahas hanya sistem keamanan pintu. Begitu juga dengan judul-judul yang lain. Jadi di batas masalah ini kita membatasi apa sih fokus utama kita. Ya, kita hanya membahas ini. Kita tidak membahas tentang sistem keamanan jaringannya, tidak kita membahas sistem keamanan komputernya, tidak. Ya, jadi kita uraikan di sini. Oke. Lalu di bagian 1.4, oke, tujuan dan manfaat PKL. Oke, untuk bagian ini itu sebenarnya sama ya, untuk semua mahasiswa itu sama. Mulai dari tujuan PKL ya, ini sama ya, agar mahasiswa mengetahui suasana kerja di
perusahaan agar mahasiswa dapat mengimplementasikan kemampuan, agar mahasiswa memiliki kemampuan ya. Ini sama, bagian ini bisa Anda copy paste ya, tidak masalah karena semuanya itu sama. Manfaat PKL itu juga bagi penulis mendapatkan wawasan, mengimplementasi wawasannya, mengenal dan merasakan sikap profesional. Manfaat bagi perusahaan dalam mengetahui, ini juga bagian ini sama ya, mempermudah perusahaan dalam mengetahui kendala yang ada pada sistem saat ini, membantu mencari solusi untuk mengatasi kesulitan pada sistem yang ada saat ini. Itu juga sama, manfaat bagi pendidikan juga sama. Oke, di bagian 1.5 ini metode penelitian ya. Proses laporan ini menggunakan metode penelitian serta data-data yang didapat dari perusahaan dan sumber yang terpercaya untuk menghasilkan suatu laporan. Adapun metode yang digunakan pada penyajian laporan ini adalah di bagian ini sama ya, tinggal Anda rubah ya tempat PKL-nya, berarti ya tempatnya misalnya tempatnya adalah misalnya Amik Tirtama Pekanbaru. Alamatnya apa? Alamatnya sesuai alamat tempat PKL kita. Lalu waktu pelaksanaan ini beda ya. Kalian berarti waktu pelaksanaannya itu mulai dari 15 ya. 15 sampai 15 Agustus sampai 3 berapa nih? Sekitar 10 Oktober ya. Sampai 10 atau 15 Oktober. Oke, terhitung 2 bulan ya. Terhitung 2 bulan, Anda bisa cek. Nanti lalu masuknya ini ya Anda sesuaikan dengan yang ada sekarang. Misalnya kalau PKL-nya itu hanya Senin sampai Jumat, lalu jamnya itu jam berapa Anda samakan ya. Oke, next di 1.5.3 ini ada teknik pengumpulan data. Metode yang kita gunakan pertama tentunya wawancara ya. Wawancara atau interview Anda lakukan dengan pimpinan atau siapa yang ada di tempat PKL Anda yang menjadi sumber data Anda. Ya, tentunya dalam pengumpulan data Anda akan melakukan interview. Yang kedua, Anda melakukan pengamatan. Dengan Anda PKL di sana tentunya Anda lakukan pengamatan. Yang ketiga, studi pustaka. Studi pustaka ini tentunya dalam pembuatan laporan nanti Anda akan mencari referensi-referensi baik dari buku, dari jurnal maupun dari internet nanti. Oke. Di bagian 154 ini ada isian berupa data primer ya. Data yang Anda gunakan pertama itu dari data primer. Data primer ini berarti data yang Anda dapat langsung dari narasumbernya atau saya pikir jaringan saya tadi putus. Iya, Bu, jaringan di Ya, ini, Bu. kita tunggu sebentar Bapak ya. Oke, masih ya Bu ya? Masih udah bisa didengar Bu suaranya? Suaranya udah terdengar Bu? Putus-putus Pak. Putus ada. Masih putus-putus Bu? Udah agak lumayan lah Pak. Oke. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya untuk bagian bab 1 ini. Jadi di bagian datanya ya di sini ada data primer. Data primer ini data yang kita dapat dari narasumber kita langsung, narasumber di tempat PKL. Lalu ada data sekunder. Data sekunder ini data yang kita dapat di luar dari narasumber kita. Misalnya bisa dapat dari internet, bisa dapat dari laporan, atau bisa dapat dari website-website yang ada di internet. Ya, jadi ada 2 data yang digunakan, data primer dan ada data sekunder. Oke. Lalu
Oke. Tadi sampai teknik analisa sistem di sini ya. Di bagian sub 15.5. Tadi ada data, sumber data kita ya, ada data primer dan ada data sekunder. Lalu nanti di bagian 1.5 ada teknik analisa sistem. Nanti sistem itu nanti Anda gambarkan dalam bentuk flowchart ya, dan data flow diagram ya. Untuk bagian ini nanti teknik analisa sistem ini nanti akan kita lakukan pelatihan atau sama seperti ini ya, sosialisasi bagaimana pembuatan bab 4-nya nanti. Jadi setiap kita monef, kita selain kita kontrol sampai di mana progres laporan kalian, kita juga akan lakukan sosialisasi bagaimana penulisan laporannya ya. Tapi harapan kita setelah kita lakukan pengarahan seperti ini, kita tunjukkan bagaimana pembuatannya, itu ada progresnya. Misalnya di minggu ini bab 1 ini sudah selesai gitu. Oke. Teknik analisa sistem nanti menggunakan flowchart dan data flow diagram. Lalu di bagian 1.6 ini ada sistematika penulisan ya. Di bagian ini juga sama semuanya ya, ada bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum, lalu bab 3 tinjauan pustaka, lalu bab 4 itu hasil pengamatan dan pembahasan, lalu bab 5-nya penutup ya. Jadi kurang lebih seperti itu isi dari bab 1-nya ya. Kalau Anda lihat beberapa bagian ini nanti bisa Anda samakan dengan punya Anda ya. Nanti kita kirim file ini bab 1 ini, nanti silahkan Anda samakan dengan punya Anda. Beberapa bagian itu tidak perlu Anda rubah lagi ya, karena itu sama ya. Misalnya di bagian tujuan dan manfaat, lalu di bagian metodologi penelitiannya, lalu di bagian teknik pengumpulan data, ya, lalu data yang digunakan dan sistematika penulisan itu sama. Ya, jadi yang Anda rubah nanti di bagian bab 1 ini adalah yang pertama di latar belakang. Ini pastinya tidak ada yang sama ya, karena masing-masing Anda mengangkat sistem yang berbeda. Lalu di bagian rumusan masalah ini juga tidak sama, Anda tinggal isi bagian yang di titik-titiknya. Batasan masalah juga seperti itu. Tujuan dan manfaat ini sama semuanya ya. Lalu di bagian metode penelitian ini juga sama, tinggal yang bagian yang merah itu Anda rubah sesuai dengan tempat Anda. Lalu data yang digunakan ini juga sama. Teknik analisa sistem juga sama, sistematika penulisan itu juga sama ya. Jadi itu isi dari bab 6, nanti saya akan kirim file yang ini. Jadi harapan kita bab 1 itu selesai gitu di dalam minggu ini ya. Oke. Untuk bagian ini ada yang ingin ditanyakan untuk pembuatan bab 1-nya? Ada yang ingin ditanyakan untuk pembuatan bab 1-nya? Jangan nanti nanyanya di WA ya. Kalau mau tanya sekarang. Jangan nanti ada yang WA nanya tentang ini ya. Oke. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut untuk penulisan bab 2 ya. Ya, Bu Denok, kita lanjut ke penulisan bab 2 agar sama dengan kelas MI. Jadi nanti di minggu depan kita bahas tentang bab 3, kita gabung ya antara MI sama TK ya, karena yang anak TK yang terlambat 1 minggu ya Bu ya. Oke, kita lanjut dengan penulisan bab 2 ya. Di sini akan saya gambarkan, saya jelaskan apa saja isi dari bab 2 ini. Oke, ini sesuai dengan panduan kita ya. Oke. Bab 2 itu berisi gambaran umum ya.
gambaran umum dari tempat PKL kita, ya. Jadi di subbab 2 yang pertama 2.1 itu berisi profil, ya. Profil ini menjelaskan sejarah, visi misi serta bidang kerja yang dilakukan oleh tempat PKL secara umum. Ya, dari mana kita dapatkan datanya ini? Kalau misalnya Anda PKL-nya di sebuah perusahaan, biasanya kalau misalnya perusahaannya sudah besar dan mereka punya sebuah website, biasanya sejarah dari perusahaan itu tertera di dalam website mereka. Ya, tapi kalau misalnya nanti Anda PKL ternyata tidak ada di websitenya, nggak ada. Ya, dari mana kita dapat? Ya, kita dapat dari proses wawancara. Makanya tadi di bab 1 ada proses pengumpulan data, ya, metode pengumpulan data salah satunya dengan wawancara. Disitulah Anda gunakan metode wawancara Anda. Anda tanya kepada pihak yang mengetahui informasi tentang sejarah perusahaan, Anda lakukan wawancara, nanti Anda tulis apa yang disampaikan oleh pihak dari tempat PKL, lalu Anda buatkan di dalam bab 2 ini. Ya, mulai dari sejarahnya, visi dan misinya, serta bidang kerja yang dilakukan oleh tempat PKL. Jadi, misalnya, contohnya siapa ya? Si Dwi. Dwi, PKL di mana, Dwi? Di lain parcel, Pak. Lain parcel, ya. Misalnya lain parcel itu sejarahnya itu seperti apa? Ya, nah, kalau misalnya apakah nanti sejarah yang diambil itu lain parcel secara nasional atau lain parcel hanya di tempat Dwi PKL, itu tergantung nanti, terserah mau pakai yang mana, ya. Tapi kalau misalnya kita ambil lain parcel, berarti sejarahnya itu dari lain parcel secara nasional, ya. Itu biasanya ada di ini sih, di websitenya, nanti bisa dicek. Kalau tidak ada berarti harus tanya ke pihak yang ada di lain parcel, ya. Lalu visi misinya juga pasti ada. Kalau misalnya perusahaan sudah skala nasional biasanya ada. Lalu bidang kerja yang dilakukan bisa dijelaskan. Ini perusahaan ekspedisi, lalu jelaskan, ya, apa-apa saja bidang pekerjaan yang dilakukan. Ya, setidaknya ada 3 atau 4 paragraf untuk menggambarkan profil ini. Jadi jangan buat satu paragraf pendek sekali, ya. Buat 3 atau 4, atau bisa juga 1 halaman khusus untuk profil ini. Oke. Lalu pada sub bagian yang kedua 2.2 ada struktur organisasi, ya. Di sini ada subnya bagian dan unit kerja. Jadi di sini jelaskan apa-apa saja unit kerja yang ada di tempat PKL kalian, ya. Menjelaskan struktur organisasi yang sedang berjalan, hubungan antara bagian unit kerja dalam menunjang proses bisnis baik secara horizontal maupun vertikal pada tempat dilaksanakan PKL, ya. Jadi di sini nanti di bagian 2.1, ya, Anda menggambarkan di sini adalah struktur organisasi. Nah, pastinya setiap perusahaan ada struktur organisasi. Contohnya di kampus kita ada struktur organisasi berupa bagan, ya. Kalau Anda ingat dulu waktu sekolah itu ada struktur organisasi kelas, ada ketua, bendahara, sekretaris, itu kan dibuat. Jadi di bagian ini 2.1 ini, 2.2.1 ini Anda buat gambar struktur organisasi. Kalau mereka belum ada, lakukan wawancara, tanya bagaimana struktur organisasi perusahaan ini. Ya. Bagaimanapun skalanya perusahaan atau tempat PKL Anda tentunya ada. Ya, kalau misalnya Anda PKL misalnya di toko, pasti ada pimpinannya, ada karyawannya. Bagaimana struktur organisasinya Anda buat. Kalau misalnya mereka sudah punya, itu mudah. Berarti Anda tinggal ambil dokumennya. Atau misalnya kalau struktur organisasinya itu terpampang di dinding, berarti foto Anda buat sendiri. Buatnya itu nanti bisa pakai Microsoft Word atau bisa juga menggunakan Corel Draw, ya. Tergantung apa yang Anda kuasai, ya. Di bagian struktur organisasi ini. Lalu di bagian tugas dan fungsi masing-masing, ya. Setelah kita buat struktur organisasinya, pasti kan ada bagian-bagiannya. Misalnya pimpinan tugas dan fungsinya itu apa? Jelaskan di sini di bagian 2.2.2 ini, ya.
Lalu nanti ada kepala cabang misalnya di dalam struktur organisasinya. Ada misalnya kepala marketingnya, dijelaskan tugas dan fungsinya masing-masing, diuraikan dari bagian-bagian yang ada di struktur organisasi. Di bagian struktur organisasi kita uraikan satu persatu, mulai dari pimpinannya, nanti wakil pimpinannya itu apa. Oke, itu di bagian 2.2. Lalu di bagian 2.3 ruang lingkup kegiatan, ya, kegiatan atau unit kerja. Di sini Anda menjelaskan ruang lingkup atau bagian unit kerja yang ditempatkan kepada mahasiswa. Di sini Anda jelaskan Anda ditempatkan di mana. Ya, Anda ditempatkan di mana. Misalnya Anda PKL misalnya di sekolah, misal ya. Anda PKL misalnya di sekolah. Anda jelaskan ruang lingkup kegiatan bagian unit kerjanya. Di sekolah Anda ditempatkan misalnya di perpustakaan, ya. Anggap Anda PKL di sekolah, lalu unit kerjanya itu Anda ditempatkan di perpustakaan. Apa saja yang dilakukan? Ruang lingkupnya berarti misalnya mengelola perpustakaan, mengelola peminjaman buku, ya, mengelola proses pendataan buku. Ya, itu Anda jelaskan di ruang lingkup kegiatan ini. Apa-apa saja kegiatannya. Oke. Lalu di bagian 2.2, aktivitas yang dilakukan. Penjabaran dari 2.3 ini. Di ruang lingkup kita jelaskan misalnya ada proses peminjaman buku, ada misalnya proses pendataan buku, kita jelaskan di bagian 2.2, lalu di bagian 2.3.1 Anda jelaskan aktivitas yang dilakukan, ya. Ini lebih kepada apa yang Anda lakukan di dalam tempat PKL. Di tempat PKL itu apa saja yang Anda lakukan? Anda jelaskan aktivitasnya di sini sesuai dengan unit kerja Anda. Kalau tadi misalnya Anda ditempatkan PKL-nya di sekolah, lalu ditempatkan di pustaka, Anda jelaskan apa-apa saja aktivitas yang Anda lakukan. Oke. Lalu di bagian yang terakhir, di bagian 2.3.2, lalu prosedur, ya, prosedur bagian atau unit kerja. Ini menjelaskan mekanisme yang berjalan pada unit kerja bersangkutan dalam menyelesaikan pekerjaan. Misalnya dari 2.3.1 tadi, misalnya Anda melakukan pendataan buku, ya. Bagaimana prosedurnya pendataan buku? Anda gambarkan di sini, jelaskan bagaimana proses pendataan buku ini. Ya, misalnya kita ambil contoh lain, si Ulan PKL di mana Ulan? Di PT Riau Graindo, Pak. PT Riau Graindo. Oke, apa kegiatan yang dilakukan di sana? Ditempatkan di bagian mana? Ulan sih sekarang ditempatkan di bagian ini, Pak. Pemotongan kan dia ibarat kata koran ini dia habis di print gitu, terus itu Ulan tuh dia ditempatkan di tempat pemotongannya gitu. Oke, ya. Jadi kan dijelaskan dulu ruang lingkup kegiatannya apa-apa saja kegiatan yang dilakukan di tempat PKL Ulan di sini. Oke. Di bagian 2.3 ini, ya, misalnya apa saja kegiatan yang dilakukan di sana? Di perusahaan itu apa saja yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu ya ngeprint koran, baru tuh ngeprint promo-promo Indomaret, terus ngerekap data. Nah, itulah Pak yang saya tahu masih segitu, Pak. Oke, berarti itu bagian-bagian itu dijelaskan di bagian 2.3 ini. Misalnya di sana kan percetakan ya, advertising ya. Iya, Pak. Iya ya. Jadi di sini dijelaskan di sana itu ada proses percetakan koran ya, atau misalnya percetakan spanduk, brosur seperti itu ya. Ada proses desainnya ada juga di sana. Proses desainnya sih Pak di sini bukan kayak percetakan gitu Pak. Di sini dia kayak kan berita-berita siaran TV itu
Dikirim filenya lewat ke PT kami, Pak. Terus di PT kami ini dari file tadi diubah lagi dari komputer satu ke komputer 2 gitu. Terus ada printer lasernya dia, Pak. Keluar dari printer laser. Hasilnya apa? Berupa tabloid, berupa koran, atau berupa majalah gitu? Berupa apa tadi ya, lupa, Pak. Perasaan tadi baru kayak berupa apa dia, Pak? Koran sih memang, Pak. Koran ya. Oke. Jadi jelaskan aja di sini ruang lingkupnya apa. Misalnya ruang lingkupnya itu melakukan percetakan koran ya, atau misalnya melakukan pembuatan sebuah koran, itu juga bisa kita buat di sini. Lalu di bagian 2.3.1 ini ya aktivitasnya apa ya, penjabaran dari kegiatan yang kita lakukan, pencetakan koran tadi ya, atau misalnya percetakan majalah seperti itu ya. Lalu di bagian 2.3.2 ini prosedurnya, bagaimana prosedurnya, seperti yang Ulang sebutkan tadi, misalnya mereka dapat berita dari sumbernya, mereka masukkan ke komputer, lalu diproses, lalu nanti sampai ke dipencetakan di printer lasernya, lalu kalau ada proses selanjutnya dijelaskan lagi, misalnya pemotongan, lalu melakukan distribusi koran-koran tadi, ya hasil cetakan tadi sampai kemana gitu. Dijelaskan prosedurnya di bagian 2.3.2 ini. Ya, jadi itu gambarannya isi dari bagian 2.3.1 dan 2.3.2 ini ya, aktivitas yang dilakukan, lalu prosedur atau bagian unit kerja ya. Jadi saya jelaskan kembali ya, di bagian bab 2 ini berisi profil tempat PKL. Kalau misalnya mereka ada website atau misalnya ada dokumen ya yang menggambarkan profil mereka ini, Anda bisa ambil dari situ. Kalau tidak ada, lakukan wawancara ya. Ada sejarah, visi dan misinya juga Anda tanya ke tempat PKL, lalu struktur organisasinya ya, bagian unit kerja, gambar struktur organisasinya digambarkan di 2.2.1 ini. Lalu tugas dan fungsi masing-masing itu sesuai dengan struktur organisasinya, apa saja bagiannya dijelaskan tugas dan fungsinya masing-masing. Di 2.3 ini menjelaskan apa saja ruang lingkup kegiatannya ya, ruang lingkup kegiatannya. Lalu di 2.3 ini aktivitas yang dilakukan, apa yang Anda lakukan di sana ya. Contohnya seperti ini, kita ambil contoh yang lain. Misalkan Darmansyah ada? Nggak ada, Pak. Dia nggak masuk. Oh, nggak masuk ya. Si Wandi PKL di mana, Wandi? Di tempat kerja, Pak. Kegiatannya apa? Apa, Pak? Kegiatan utamanya apa? Aktivitas yang dilakukan apa? Nyuplai barang ke toko. Oke, ya, jadi di ruang lingkupnya ini kita bisa buat apa saja ruang lingkup di tempat PKL-nya. Misalnya melakukan pendataan barang, pendataan stok barang, ya, melakukan penyuplaian barang, ya, melakukan perekapan barang, kita buat di dalam ruang lingkup ini. Lalu di bagian 2.3 aktivitas yang dilakukan. Tadi kan ada beberapa aktivitas. Ya, Wandi ditempatkan di mana? Misalnya di bagian pensuplaian barang ke toko, ya, dijelaskan di aktivitasnya. Lalu di bagian prosedurnya, ya, bagaimana mekanismenya? Misalnya ada barang baru masuk, lalu dilanjutkan di data, lalu dicek di barang itu mau disuplai kemana, lalu dilakukan proses penyuplaian. Selanjutnya apa? Selanjutnya misalnya barang yang dikirim tadi diminta misalnya tanda terimanya selesai, gitu. Itu prosedurnya. Bagaimana urutan prosesnya?
seperti itu. Ya, jadi di bagian 2.2 ini tuliskan dulu apa saja kegiatan yang dilakukan di tempat kerja Anda. Ya. Lalu aktivitas apa dari kegiatan-kegiatan tadi? Kan biasanya ada banyak nih. Ya, misalnya ada 10 kegiatan yang ada di tempat kerja Anda, di tempat PKL Anda. Lalu pilih salah satu di bagian apa Anda ditempatkan. Lalu selanjutnya jelaskan bagaimana prosesnya, ya, proses dari awal sampai selesai gitu. Oke? Oh, itu di 2.3.1, Pak. 2.3.1 itu aktivitas yang Anda lakukan. Ya. Tadi kan di 2.3 ruang lingkup ini, di bagian yang ini kan Anda jelas apa saja kegiatan yang Anda lakukan di sana. Oke. Di bagian ini menjelaskan aktivitas yang Anda lakukan. Ya. Dari sini kan misalnya di tempat PKL Wandi ada 5 kegiatan. Dijelaskan di sini. Ya. Di 2.3. Di 2.3.1 jelaskan Anda ditempatkan di mana. Ya, dari 5 kegiatan tadi, bagian tadi, jelaskan di bagian mana Anda ditempatkan. Lalu di bagian 2.3.2 ini, jelaskan bagaimana prosedurnya. Oh iya. Oke? Ya. Oke, bisa dipahami di bagian ini? Bisa, Pak. Oke, yang lain? Bisa, Pak. Bisa, ya. Oke, jadi ini bab 2 ya, isi dari bab 2. Bab 1 juga tadi sudah kita jelaskan. Jadi dalam minggu ini kita harap selesai bab 1. Berarti sampai hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu kalau bisa selesai bab 1 semuanya. Oke. Lalu minggu depan selesai bab 2. Ya. Selesai bab 2. Sehingga di hari Kamis depan kita lakukan monitoring, sudah selesai bab 1. Tidak ada lagi yang tidak selesai bab 1. Kamis depan kita monitoring. Ya, Kamis depan kita monitoring, tidak ada lagi yang belum selesai bab 1 dan sudah ada progres bab 2. Ya. Oke. Bisa dipahami? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke, ya. Bisa, Pak. Oke, Bu Dena, mungkin dari saya cukup seperti itu, Bu. Silahkan, Bu, ditutup, Bu. Oke, baik. Baik, Pak. Terima kasih. Gimana yang lain? Tidak ada pertanyaan? Yang lagi nanti nggak ada yang WA pribadi Bapak ya. Gitu. Selagi Bapak ada di sini, silakan bertanya. Lalu minggu depan memang sudah wajib selesai bab 1. Dan kalau bisa bab 2 sudah jalan itu. Pas kita monitoring Kamis depan. Seperti itu. Jadi kita barengan sama anak MI juga. Gitu. Anak MI juga sudah masuk di bab 3. Gitu. Gimana? Ada mau bertanya tidak sebelum saya tutup ini? Kalau kurang jelas silakan bertanya. Tidak ada japri-japri lagi. Selagi kita Zoom ini, silakan sepuas-puasnya bertanya. Gitu. Sudah pada mengerti semua ya, sepertinya ya? Sudah paham ya? Insya Allah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, baiklah. Baiklah kalau begitu. Sampai ketemu minggu depan ya. Sudah selesai bab 1 dan kalau bisa selesai juga bab 2-nya. Karena kita sudah bahas dari bab 1 sampai bab 2. Gitu ya. Semoga selesai minggu depan hari Kamis. Saya dan Pak Azul akan monitoring kembali. Oke? Oke, sampai ketemu Kamis depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.